Shalom saudara terkasih, jumpa lagi dalam channel Agape Alpha Omega. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, tentunya share ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai dan sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang mengurapi hati dan pikiran kita semuanya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah hambanya di dalam memberitakannya di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan saat ini yang mau kita renungkan, saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku, dan yang melakukan segala kehendakku." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini, mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya. Mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya. Saya mengawali firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang sudah bosan di kampungnya akibat sudah 3 tahun kurang lebih di kampungnya setelah tamat SMA, sehingga dia pun merasa bosan dengan kehidupannya, aktivitas yang dia lakukan. Saudara yang terkasih, pemuda ini sudah mulai terikut-ikut pengaruh dengan lingkungannya untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika disuruh orang tuanya untuk ke ladang atau melakukan suatu pekerjaan, dia susah untuk disuruh. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, akhirnya singkat cerita, pemuda ini memutuskan di dalam dirinya untuk pergi merantau ke Jakarta. Singkat cerita, dia pun merantau ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, saudara yang terkasih, dia melihat begitu ramainya kota Jakarta, begitu indahnya kota Jakarta. Namun, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak berselang waktu lama, pemuda ini mulai kelaparan. Karena dia membawa uang pas-pasan, cuma tinggal 5.000 lah uangnya di kantong. Hanya bisa membeli air mineral. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, akhirnya pemuda ini tidak makan dan tidak minum ketika melewati malam. Dan dia pun tertidur di emperan orang lain. Singkat cerita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika pagi menjelang,
Pemuda ini pun berusaha bagaimana supaya dia mendapatkan makanan. Dia pun berkeliling di kota Jakarta untuk melamar pekerjaan. Namun di sepanjang hari sampai sore, dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya pun dia mulai sudah putus asa. Kira-kira pukul 6, saudara yang terkasih, pemuda ini sambil mulai telah lelah, dia sudah kehabisan energi karena tidak makan dan tidak minum. Sambil dia berjalan mengarungi setiap jalannya, dia menemukan sebuah dompet. Dan isi dompet ini berkisar uang 10 juta. Dan terdapat lengkap di sana ATM, KTP yang punya dompet tersebut. Singkat cerita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, timbul di dalam pikirannya, mantap ini, uang 10 juta. Mungkin saya bisa bertahan di kota Jakarta ini. Itu yang dia pikirkan pertama. Bisa ini saya belanjakan makanan karena saya sudah lapar sekali. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena seorang pemuda ini meskipun dia bandal ketika di kampung setelah tamat SMA, dia di waktu sekolah minggunya rajin beribadah. Sehingga timbullah di dalam pikirannya antara mengambil uang ini atau mengembalikannya. Dia bergumul dan akhirnya dia mendengarkan suara hatinya, suara yang daripada Tuhan. Lebih baik saya mengembalikan uang ini sesuai dengan alamat KTP yang punya dompet ini. Dan akhirnya saudara yang terkasih, singkat cerita, dijalaninya lah jalan ini. Meskipun dia sudah lapar, haus, dia tetap mencari alamat ini dan bertanya kepada orang-orang. Menjelang maghrib, dia bertemu dengan seorang orang tua. Kemudian dia bertanya kepada orang tua ini yang sudah rambutnya putih semuanya. Pak, Bapak tahu alamat ini? Ya, tahu nakku. Jalanilah ke depan sana, nanti ada belokan, teruslah. Dan lihatlah di sana, pasti kau akan menemukannya. Dan ketika pemuda ini tadi melangkahkan kakinya untuk menuju sesuai yang diterangkan oleh orang tua tadi, dia pun berjalan. Tiba-tiba pemuda ini melihat ke belakang orang tua yang mengasih tahu jalan itu tadi. Rupanya orang tua itu tidak lagi di tempat. Tapi meskipun demikian, akhirnya pemuda ini melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah pemuda ini sesuai dengan alamat KTP tersebut. Dilihatnya bahwa pagar gereja yang punya rumah ini tinggi sekali, 3 meter. Dan diintipnya dari gerbang pintu rel rumah ini, di dalam seperti rumah istana, megah sekali. Dan akhirnya singkat cerita, pemuda ini dihantarkan oleh satpam kepada yang memiliki dompet tersebut. Dan singkat cerita, dia diberi makan. Karena kebaikan seorang pemuda ini, karena masih ada orang baik seperti pemuda ini dan yang punya dompet ini, memperkerjakan pemuda ini menjadi salah satu karyawan di perusahaannya.
Dan akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, pemuda ini pun bekerja dengan baik dan tetap mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan dia tetap setia. Dan akhirnya pemuda ini bisa bekerja dan sampai dia diangkat menjadi seorang manajer. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan kita tadi mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Terkadang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di situasi zaman sekarang ini, situasi yang butuh kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah COVID-19 sekarang ini, kita pasti akan memikirkan kehidupan materi kita. Apapun kita lakukan, sehingga kita lupa dengan suara hati kita, suara Tuhan di dalam hati kita. Terkadang kita mengambil jalan pintas supaya mendapatkan uang atau materi. Bahkan kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, kehendak diri kita yang kita mau. Hari ini firman Tuhan diingatkan kepada kita, dan kita belajar dari Daud. Tuhan memuji Daud. Dikatakan dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 13 di ayat 22 ini, dikatakan, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa saudara yang terkasih. Tuhan memuji Daud, mengatakan yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ini menjadi tantangan bagi kita orang-orang Kristen. Meskipun saat ini adalah situasi yang sulit, situasi yang ingin serba cepat, tetaplah kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Pemuda tadi bisa sukses diangkat menjadi manajer karena dia mendengar suara Tuhan dan tetap mau melakukan kehendak Tuhan. Seandainya tadi dia melakukan kehendak-Nya sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri, mungkin dia tidak akan diberkati, tidak bertahan lama di Jakarta. Tetapi karena mendengarkan suara hati Tuhan dan dia tetap melakukan kehendak Tuhan, dia pun menjadi orang yang sukses. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimanapun situasimu, tetaplah dengar suara Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Damai dan sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memberkati kita untuk melakukan suara Tuhan dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kita untuk tetap melakukan firman-Nya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.